Hai, Sobat Spoiler. Apakah kalian pernah berpikir jika ada makhluk lain di dunia ini selain manusia? Apakah Anda pernah berpikir kalau mereka menyerupai kalian? Seperti film yang akan kita bahas kali ini, di mana ada sekelompok ajin yang merupakan manusia abadi yang telah dijadikan kelinci percobaan manusia dan telah menyebabkan peperangan antara mereka. Sebelum lebih lanjut, kami akan kasih tahu untuk spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum pernah menonton. Tapi, kalau masih ngeyel ya nggak apa-apa, kita lanjut videonya. Malam-malam berkata-kata, habis itu lanjut makan. Pasukan spoiler, ini alur cerita, live action, Ajin, Demi Human. Film dibuka dengan adegan seseorang seperti mumi dengan kode subjek 003 sedang dilakukan penelitian. Kemudian dia teringat dengan adegan di mana dia tertabak truk. Bukannya masuk isekai, tetapi dia hidup kembali dan kita diperlihatkan bahwa orang-orang menyebutnya dengan sosok Ajin, yakni manusia abadi. Manusia yang tertabak truk tersebut adalah Kai Nagai, yang merupakan main karakter kita di film kali ini. Akibat tertabak truk tersebut, akhirnya dia ditangkap dan dijadikan bahan percobaan oleh pemerintah. Dalam percobaan tersebut, kejadian tidak manusiawi terjadi, di mana Kai dibunuh berulang kali untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian. Karena Naik merupakan makhluk ajin, makanya dia bisa hidup kembali walaupun telah dibunuh terus-menerus. Kemudian muncul Sato dan rekannya Tanaka yang merupakan sosok ajin yang lainnya, dan dia ingin menyelamatkan Kai Nagai. Karena telah diketahui oleh pemerintah, akhirnya pasukan diturunkan untuk menghentikan Sato dan terjadi adegan yang sangat brutal, di mana seorang ajin, Sato tidak bisa mati. Para polisi yang menggunakan senjata bius untuk menghentikan Sato. Pada saat bius mengenai tangan Sato, di sana kita diperlihatkan bahwa Sato lebih memilih untuk memotong tangannya daripada pingsan. Dan ketika bius mengenai tubuhnya, Sato malah bunuh diri. Hal ini dilakukan agar menghilangkan efek bius tadi. Dan pada saat Ajin mati, mereka akan mereset dan kembali hidup dengan kondisi prima. Singkat cerita, Sato mengalahkan semua pasukan polisi dan berhasil menemukan Kai Nagai. Pada saat menyelamatkan Nagai, Sato mengajak Nagai untuk bekerja sama karena mereka sesama Ajin. Dan kemudian Nagai menolak karena melihat perbuatan Sato yang telah membunuh semua manusia. Karena kesal, Sato berhadapan dengan Nagai. Dari sini muncul kekuatan lain dari sesama Ajin, di mana mereka menyebutnya dengan sosok hantu. Hantu Sato menyerang Nagai tanpa sadar. Hantu Nagai juga muncul dan duel pun terjadi. Sato dengan mudah mengalahkan hantu Nagai, tetapi karena lengah, hantu Nagai muncul kembali dan berhasil menyerang Sato. Hal ini dimanfaatkan oleh Nagai untuk kabur. Karena efek ledakan dari gedung penelitian, para wartawan berdatangan dan Sato pun menjelaskan kepada wartawan kalau pemerintah telah melakukan percobaan yang tidak manusiawi kepada Ajin. Padahal, Ajin juga bisa merasakan kesakitan yang sama seperti manusia normal. Sontak hal itu menjadi perbincangan di antara para media. Sekan berpindah ke Nagai yang berhasil lolos dan bertemu dengan seorang nenek yang baik hati dan menolong Nagai. Kemudian kita diperlihatkan Eriko Nagai yang merupakan adik Kei Nagai diserang oleh Tanaka yang tujuannya jelas untuk memancing Nagai muncul. Tetapi di ruangan tersebut Eriko bersama dengan Shimomura dan kita diberitahu ternyata Shimomura juga seorang ajin yang merupakan tangan kanan Tosaki. Tosaki adalah orang yang bertanggung jawab atas uji coba terhadap ajin. Karena tahu adiknya menjadi incaran, Nagai pergi menemui adiknya dengan bersembunyi-sembunyi agar identitasnya tidak diketahui. Ketika bertemu adiknya, Nagai mengajak Eriko untuk pergi ke tempat yang aman, yakni ke rumah nenek yang telah menolong dirinya tadi. Di tempat itu, Nagai terus berlatih mengendalikan hantu miliknya yang mana akan dia gunakan untuk melawan Sato. Hari berikutnya, Sato memberikan peringatan kepada pemerintah karena dia ingin menyerang gedung pemerintah tepat pada pukul 3 sore. Pada pukul 3 sore, pesawat meluncur
mengarah ke gedung pemerintahan dan pesawat tersebut dibawa oleh Sato dan berhasil membuat keributan di gedung tersebut. Pasukan polisi berpengalaman yang mengawasi lokasi tersebut berhasil membunuh Sato hingga tidak memberikan kesempatan untuk Sato beregenerasi kembali. Kemudian dari kejauhan, Tanaka menembak posisi yang telah membunuh Sato. Jadi Tanaka menembak polisi hingga berhasil membuat polisi itu kacau dan Sato berhasil beregenerasi dengan membunuh polisi tersebut dengan seorang diri. The Real Solo versus Squad. Karena telah berhasil dengan rencananya, Sato kembali memberikan peringatan kepada pemerintah untuk menyerahkan Tokyo sebagai tempat khusus para Ajin. Jika tidak ingin, Sato akan mengambil racun yang telah dibuat oleh pemerintah, yang mana ia ingin membunuh semua manusia dengan racun tersebut. Kemudian Tosaki dipercaya untuk bernegosiasi dengan Sato via virtual, di mana negosiasinya batal, yang mana Sato akan menjalankan aksinya tersebut agar memberitahu kepada manusia apa yang ia rasakan selama menjadi kelinci percobaan selama 20 tahun, di mana dia harus hidup dan mati terus-menerus dengan perasaan sakit yang sama seperti manusia biasa. Mengetahui rencana tersebut, Nagai menemui Tosaki dan mengajaknya untuk bekerja sama, di mana Nagai meminta Tosaki untuk menjaga adiknya dengan membawanya ke tempat yang paling aman. Lalu ia meminta status yang baru. Selain itu, Nagai juga mengancam Tosaki jika ia berkhianat, yang mana Nagai tidak akan segan-segan untuk membunuh tunangannya dengan hantunya. Kemudian Tosaki menyetujui kesepakatan tersebut. Nagai menyusun rencana dengan mengalahkan Sato di tempat penyimpanan racun tersebut, dan Tosaki akan mengeluarkan pasukan anti-Ajin. Tetapi, pasukan anti-Ajin itu sulit digunakan karena harus memiliki izin khusus. Pasukan Sato kemudian berangkat ke gedung penyimpanan racun tersebut tanpa seorang Sato. Pasukan Sato tersebut akhirnya berhasil mengalahkan polisi penjaga yang ada di sana. Di satu sisi, kita diperlihatkan bahwa Sato sedang berada di tempat pabrik penghancur kayu. Di sana diperlihatkan tangan Sato sudah buntung dan ternyata tangannya ada di tas yang dibawa oleh pasukan Ajin Sato tadi. Sato kemudian bercerita kepada guru yang ada di sana, jika seorang Ajin mati, maka ia akan direset kembali dan kemampuannya akan meningkat. Dan akhirnya Sato masuk ke mesin penghancur kayu tersebut. Pasukan Ajin Sato berhasil dijebak di tempat yang telah disiapkan oleh Nagai. Nagai menggunakan asap hitamnya yang mana hanya bisa dilihat oleh para Ajin untuk mengalihkan pandangan mereka, dan pasukan polisi yang ada menggunakan tembakan bius untuk para pasukan Sato. Kemudian pasukan Sato berhasil diamankan. Karena Sato tidak ada masuk di pintu jaga pun dijaga ketat agar Sato tidak bisa masuk. Ternyata, tangan yang dibawa di tas anak buah Sato tersebut berubah menjadi Sato karena telah beregenerasi lewat tangan tersebut. Dan langsung Sato pun muncul dan mengalahkan polisi yang ada dan menyelamatkan Tanaka yang telah dibius tadi. Sato berhasil mengambil racun dan mengajak Nagai berduel sebagai bentuk serangan terakhir Sato sebelum memusnahkan manusia yang ada di Tokyo. Kemudian Tanaka bertemu dengan Tosaki dan mereka berhadapan. Pada saat itu juga, Shimomura muncul dan berduel dengan Tanaka. Karena sesama Ajin, hasil pertarungan mereka pun seimbang. Dengan beberapa kali mencoba bius, akhirnya Tanaka berhasil dibius akibat kerjasama dengan Tosaki dan Shimomura. Dan anehnya, ternyata selama ini Tosaki mengetahui bahwa Shimomura adalah Ajin. Sekian berpindah kembali di pertarungan Sato melawan Nagai, di mana pertarungan tersebut terjadi lumayan lama. Mereka sama-sama melakukan bunuh diri untuk mereset kekuatan kembali dan bertarung dalam kondisi yang prima. Hantu milik Nagai selalu kalah melawan hantu milik Sato. Tetapi, hantu Nagai sangat unik,
di mana ia bisa dipanggil lebih dari sekali. Makanya, pada saat hantu naga hilang, ia bisa muncul kembali. Sedangkan, hantu milik Sato tidak demikian. Tetapi, hantu milik Sato ini sangat kuat, hingga akhir pertarungan ia tetap ada. Pada saat terpojok, Sato berhasil ditembak dengan bius oleh Nagai dan tentunya dengan bantuan hantu milik Nagai. Secara bersamaan, tangan Nagai putus akibat serangan yang diterima oleh hantu milik Sato. Kemudian pasukan anti-Ajin muncul dan membekukan keduanya dan menghancurkan tubuhnya dan menyedot kepingan-kepingan tubuh Sato dan Nagai agar tidak bisa beregenerasi dengan sebuah alat. Shimomura kaget dan menanyakan soal pasukan anti-Ajin yang bisa ia terima untuk turun. Padahal, untuk menurunkan pasukan anti-Ajin tadi, mereka harus memiliki izin yang khusus. Ternyata Tosaki telah bernegosiasi dengan pemerintah, di mana ancaman Sato sudah kelewatan dan Ajin tidak bisa diremehkan. Akhirnya pasukan anti-Ajin bisa diturunkan dengan syarat mereka harus menghancurkan Nagai juga. Ternyata tanpa diduga-duga, potongan akibat pertarungan tadi menyebabkan Nagai beregenerasi kembali dan hidup. Karena pasukan anti-Ajin masih di lokasi, mereka menyerang Nagai dan film ditutup dengan adegan Nagai melompat dari gedung tersebut. Ajin berfokus pada cerita seorang anak muda yang bernama Kei Nagai setelah mengalami kecelakaan akibat tertabrak truk. Hidupnya pun berubah, tetapi bukan masuk isekai. Kei menyadari bahwa dirinya adalah seorang Ajin, manusia abadi yang dapat kembali bangkit dari kematian. Akibatnya, dia pun diburu dan dinyatakan sebagai spesies berbeda dengan manusia biasanya. Identitasnya yang sudah terungkap membuat Kei tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal. Sebelumnya, Ajin Demi Human telah diadaptasi dalam bentuk serial anime, film anime, dan beberapa OVA. Seluruhnya sukses dan mendapatkan review yang sangat positif. Begitu pula dengan live action kali ini. Hampir semua aspek yang terdapat di dalam manga tergambarkan dengan lumayan detail dalam filmnya. Bukan itu saja, dari segi special effect pun film ini sama sekali tidak memiliki masalah yang berarti. Uniknya, karakter yang menonjol dalam film ini justru bukan karakter utama kita, yaitu Kei Nagai, tetapi melainkan karakter antagonis Sato. Memang, awalnya Sato terlihat bagikan sosok karakter antagonis Psycho pada umumnya. Namun lama-kelamaan kita akan memahami kondisi seorang Sato. So, sobat spoiler, itulah alur cerita Ajin Demi Human, yang mana untuk review dan detail lengkapnya akan gua buat di video terpisah, karena jika disatukan dengan video ini akan membuat kalian bosan karena durasinya yang kepanjangan. Nanti gue kasih linknya untuk review dan detail kecilnya di film ini. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar gue semakin semangat dalam membuat konten. Buat kalian para pecinta spoiler, gue Adiar, mohon undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya.